Alami kemuliaan Tuhan. Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ayat ini memberi makna dari seluruh penglihatan, suatu penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. 1. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa Tuhan kepada Yehezkiel, untuk mempersiapkan dia, bagi pekerjaan sesuai dengan panggilannya. Tuhan terus menampakkan diri kepada Yehezkiel, sepanjang hidupnya untuk menopang sang nabi, di dalam pelayanannya itu. Seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 12, dan 23-24, lalu pasal 8 ayat 2-4, dan pasal 9 ayat 3, dan pasal 10 ayat 1-22, dan pasal 11 ayat 22-23, lalu pasal 43 ayat 2-4. 2. Penampakan kemuliaan Tuhan kepada Yehezkiel menunjukkan bahwa kemuliaan itu telah meninggalkan bait suci di Yerusalem, seperti yang tercantum dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 11, dan juga Mazmur pasal 26 ayat 8, dan pasal 63 ayat 3, dan kini dinyatakan kepada para buangan. Yehezkiel kemudian bernubuat bahwa kemuliaan Tuhan akan kembali ke Kanaan dan Yerusalem. Ini ada tersurat di Yehezkiel pasal 43 ayat 2-3 dan 7. 3. Sebagaimana halnya Yehezkiel, memerlukan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan, untuk mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, demikian pula kita harus mengalami kuasa kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Ini ada di Yesaya pasal 6 ayat 1-13, sebelum secara aktif terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita menerima pemahaman tentang Tuhan, di dalam segenap kemuliaan Tuhan, melalui Yesus Kristus. Ini terdapat di buku Yohanes pasal 1 ayat 14, tentang Roh Kudus ada di 1 Petrus pasal 4 ayat 14, dan tentang firman Tuhan ada di 2 Korintus pasal 3 ayat 7-11, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Berdoalah agar kita dapat mengalami kuasa kemuliaan dan kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.